Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, kita masih diberikan rezeki. Di pertemuan ke-10 ini saya ingin menyampaikan sharing pada teman-teman mahasiswa tentang membangun kerjasama dalam tim yang efektif. Saya ingin mengutip pendapatnya Michael Jordan. Menurutnya, bakat memenangkan permainan, tetapi kerja tim dan kecerdasan bisa memenangkan kejuaraan. Apa artinya? Kalau kita lihat, yang kita urai dari pendapatnya Michael Jordan ini adalah bahwa kerjasama tim itu tidak hanya bisa menyelesaikan tugas-tugas kecil, namun bisa meraih tujuan tim yang mana merupakan agenda besar dari tim tersebut. Kerjasama tim yang efektif tentu menjanjikan sebuah pengalaman yang berharga dan merupakan sebuah wadah luas untuk belajar dalam mengatasi kegiatan pekerjaan. Seperti kutipan dari Michael Jordan tersebut, kerjasama dan intelijen atau kecerdasan dapat memenangkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan tanpa ada kerjasama dalam tim atau kerja individu. Ini yang terkadang kita luput dari atau mengesampingkan bahwa yaudahlah kita kerja individu saja. Setiap orang mempunyai cara bekerja yang berbeda. Ada yang terbiasa bekerja secara sendiri-sendiri atau individu. Dan ada pula yang lebih menyukai kerja bersama-sama. Ini yang terkadang agak repot. Kalau Anda sudah masuk dalam lingkup program studi komunikasi, mau nggak mau Anda harus mulai terbiasa ini. Dalam dunia kerja, kerjasama merupakan salah satu elemen penting dalam hal meraih tujuan. Ini yang harus dipahami, Kalau perlu ditarik di stabilo, ini yang paling penting, kerjasama tim. Tentu dalam hal yang positif, Ada juga kerjasama dalam hal yang negatif juga. Nah, ini harus hati-hati dalam memaknai. Bagi teman-teman yang belum terbiasa bekerja bersama orang lain, tentu ini ada proses adaptasi, Kita harus mulai berlatih bagaimana bisa bekerja sama dalam tim, beradaptasi, melihat bersosialisasi, melihat budaya, karakter baik individunya, baik karakter kelompoknya. Nah, selain itu bekerja sama dalam tim ini juga akan membawa Anda mengakrabkan diri dengan rekan kerja, bisa saling minum kopi, Kadang dengan cara-cara informal ini justru akan lebih akrab dibandingkan dengan cara yang sifatnya formal. Mengapa kita perlu membangun kerjasama atau menganggap bahwa kerjasama itu penting? Dalam bekerja di suatu instansi atau sebuah perusahaan, kalau orang komunikasi pasti terkait dengan bagaimana di media atau PR atau sebagainya. Tentu memerlukan sinergi setiap tim antar departemen, antar divisi untuk mencapai target secara keseluruhan. Nah, hal ini bisa terjadi dengan membangun kerjasama. Di samping itu, pada tingkatan individu, kerjasama itu penting sebagai wadah yang berguna untuk memperdalam keahlian interpersonal kita, intrapersonal. Jadi komunikasi interpersonal juga menjadi dasar juga bagaimana kita melihat berkomunikasi dengan individu dengan individu, mengenal berinteraksi dengan sesama kolega, baik itu dengan rekan kerja maupun dengan atasan. Nah, di balik itu juga, kalau kita lihat bahwa perkembangan setiap individu ini karena dapat saling bertukar ide, dan memberikan umpan balik dalam proses pengerjaan tugas bersama dalam membangun kerjasama dalam tim yang solid, efektif, yang kadang merupakan tantangan, akan tetapi hal tersebut bisa diwujudkan dengan beberapa langkah. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama adalah kita membangun kepercayaan dan saling menghormati. Kepercayaan di mana? Salah satunya adalah kepercayaan di dalam tim tersebut. Kalau dalam tim aja sudah tidak ada rasa saling percaya, ada keraguan antar satu divisi, antar satu individu, ini juga nggak akan mencapai tujuan yang optimal. Nah, sebaiknya sebuah tim ini didirikan, pertama adalah berdasarkan kepercayaan antar sesama tersebut yang kuat. Di samping itu, setiap anggota tim
Ya, akan lebih baik lagi jika saling menghormati posisinya masing-masing. Kita sadar, oh ini bos saya, oh ini saya sebagai manajer A, saya sebagai staff manager. Ya, kenapa hari ini penting? Karena saling menguatkan rasa percaya diri tadi, saling menghormati. Yang kedua, mengatur ekspektasi bersama. Kita tahu tujuan yang akan dicapai itu seperti apa. Dan tentu setiap orang mempunyai semangat pencapaian karir yang berbeda. Ada yang berambisi, ada yang optimis, ada yang ya ada santai saja lah. Toh rezeki sudah ada yang ngatur. Nah, gimana nih caranya? Nah, untuk itu kita harus menyelaraskan ya, ekspektasi dalam tim. Makanya tim itu kan harus tahu dulu tujuannya apa. Tadi di awal sudah sampaikan ada tim tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, tujuan jangka pendek. Ini harus clear semuanya. Kalau perlu lebih baik diobrolin di awal ini. Lebih jelas seperti apa. Berikutnya, pemimpin tim yang dapat memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim. Lagi-lagi, komunikasi punya andil yang besar, punya peran yang sangat penting untuk menciptakan apa? Atmosfer komunikasi yang nyaman, untuk menciptakan alur komunikasi yang tidak hanya searah. Jangan sampai adanya Anda ini justru jadi masalah. Dunia sudah indah, tapi kenapa ada Anda jadi masalah? Lah ini akan menjadi persoalan tersendiri gitu. Komunikasi yang bagaimana? Atmosfer yang bagaimana? Atmosfer komunikasi yang terbuka. Yang dibutuhkan itu adalah keterbukaan, kejujuran, saling menghormati. Setiap anggota tim juga tahu ya. Berikutnya, ya, menanamkan sikap saling memiliki dalam kelompok. Atau bahasa kerennya adalah sense of belonging. Anggota tim yang telah mendapatkan ekspektasi dan komunikasi yang jelas mengenai tujuan grup akan memiliki komitmen dan terhadap tindakan dan aksi tim tadi. Sikap saling memiliki. Jadi kalau sudah itu tertanam. Jadi nama kelompok, nama tim itu sudah bukan hanya milik ketua kelompok saja, tapi sudah milik bersama. Ada rasa memiliki. Ini loh, ini tim kita. Gitu. Kita, bukan kamu atau saya. Gitu. Nah ini yang terkadang masih salah persepsi di kalangan masyarakat kita. Yang berikutnya apa? Melihat sisi positif dari perbedaan pendapat. Terkadang kita dengan beda pendapat itu dianggapnya, oh ini jangan, oh ini begini, oh ini begini. Padahal beda pendapat itu suatu hal yang bagus. Diskusi berdebat itu harusnya ya kita harus mulai mempopulerkan lagi gitu. Jangan sampai ketika punya pendapat yang lain, dianggapnya ini bukan kelompok saya, salah seperti itu. Kita harus buka tuh cakrawala kita berpikir. Biar apa? Biar punya pandangan-pandangan yang lebih menarik, yang lebih positif. Yang berikutnya apa? Performa tim dan umpan balik. Ya. Setelah selesai kerjasama dalam tim, jangan lupa kita mengkaji ulang. Kita mengevaluasi. Apa nih target-target kita yang belum terrealisasi? Solusinya apa? Nah ini untuk apa? Mengukur. Nah, seringkali kita juga jarang mulai mengevaluasi dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jangka panjang kita, jangka pendek kita. Jangka pendek aja nggak mau dievaluasi, apalagi jangka menengah, jangka panjangnya. Gitu. Dan makanya tujuan itu harus menjadi titik utama ketika kita ingin mencapai sebuah tim yang bukan hanya solid, tapi yang tadi yang dari awal saya sampaikan tadi. Itu ya mungkin bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kerjasama yang kuat ya di antara sama anggota tim ya, selalu ingat untuk menumbuhkan budaya berkomunikasi yang terbuka ya, tidak ada yang merasa superior ya, apalagi yang menjadi inferior ya, jangan merasa segala sesuatunya, oh ini ya udahlah kamu aja yang punya gagasan. Nggak bisa seperti itu lagi, bukan zamannya lagi. Ini di pertemuan ke-10 ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.